menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun. Bahwa benar terdakwa mencantumkan harga laptop Chromebook namun sebatas rekomendasi berdasarkan harga marketplace, sehingga terdakwa tetap memberi masukan agar harga dicek ulang oleh Kemendikbud dengan menyarankan kementerian untuk melakukan request for information kepada distributor guna memvalidasi harga agar lebih kompetitif. Hal ini menunjukkan kapasitas terdakwa hanyalah seorang konsultan teknologi informasi dan bukan konsultan harga atau konsultan keuangan, dan ini lazim dalam praktik konsultan sepanjang tidak diketemukan adanya persekongkolan antara konsultan dengan penyedia barang, yang mana dalam perkara Akuo tidak terbuktikan bila terdakwa melakukan permufakatan jahat atau perbuatan melawan hukum dengan prinsipal, distributor, atau reseller. 1.2.9, terdakwa tidak terbukti melakukan lobi-lobi, usaha, atau melakukan pendekatan kepada pengelola anggaran Kemendikbud untuk memilih Chromebook. Pertemuan terdakwa dengan sejumlah orang dari Google dilakukan secara terbuka dan bukan lahir dari inisiatif pribadi, namun setelah ada arahan dari saksi Nadiem Makarim. Hal itu sebagaimana disampaikan keterangan saksi Putri Alam, Direktur Hubungan Pemerintahan Kebijakan Publik, Government Affairs and Public Policy Google Indonesia, dan saksi Nadiem Makarim. 1.2.10, terdakwa tidak menerima kickback dari prinsipal agar analisanya, kajiannya mengarah ke merek tertentu. Selain itu, para saksi dari pihak prinsipal di persidangan juga menyatakan tidak pernah bertemu dengan terdakwa pada saat proses pengadaan proyek laptop. 1.2.11, bahwa honorarium profesional yang diterima terdakwa sebesar 163 juta rupiah per bulan adalah pembayaran sah yang telah dilaporkan dalam SPT dan tidak ditemukan adanya bukti aliran dana tidak sah atau kickback yang berasal dari selisih harga pengadaan. Terkait sumber penggajian terdakwa yang tidak berasal dari APBN, juga lazim dalam pengelolaan kementerian atau lembaga negara seperti bantuan lembaga swasta atau donor asing, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, hingga sidang pembuktian berakhir, tidak ada alat bukti lain yang menguatkan bahwa gaji yang cukup besar itu adalah sebagai suap terselubung atau setidak-tidaknya bagian dari hasil perbuatan melawan hukum. Namun, malah bisa dibuktikan bahwa gaji besar terdakwa sudah selayaknya dan sepantasnya didapatkan terdakwa untuk posisi konsultan IT karena mempunyai rekam jejak positif sebelum bergabung menjadi konsultan untuk Kemendikbud, sehingga mengaitkan gaji terdakwa sebagai suap terselubung adalah jumping conclusion atau kesimpulan yang meloncat dan tidak mempunyai kausalitas langsung atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kausalitas yang kuat. 1.2.12, bahwa ahli Ahmad Reddy di persidangan menyatakan konsultan pada kementerian bukan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Ketika konsultan memberikan masukan, maka batasnya adalah tidak boleh memerintahkan dan mengarahkan karena konsultan tidak memiliki kewenangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, maka didapati fakta hukum bahwa terdakwa hanya memberikan pertimbangan atau konsul ke pejabat Kemendikbud dan tidak punya kewenangan menekan atau mengintervensi pejabat struktural Kemendikbud untuk mengambil keputusan. Selain daripada itu, dalam batas penalaran yang wajar, para pengambil keputusan dalam proyek Akuo di Kemendikbud sudah sepantasnya bisa memahami masukan dari konsultan, tidak mengikat dan bisa diabaikan. 1.2.13, bahwa Dr. Ahmad Reddy di persidangan menyatakan juga kerap diundang menjadi konsultan hukum untuk berbagai kebijakan pemerintah dan analisanya tersebut bukanlah pendapat hukum atau legal opinion yang wajib diikuti oleh pengundang. 1.2.14, bahwa di persidangan terungkap sejumlah saksi mengakui telah menerima kickback terkait pengadaan laptop di perkara Akuo, maka sudah seharusnya perlu ditelusuri lebih lanjut kebenarannya oleh penyidik atau penuntut umum agar ditemukan kebenaran material. Menimbang bahwa oleh karena itu, hakim berkesimpulan bahwa
terdakwa sebagai konsul dalam memberikan konsul kepada kementerian secara netral, memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan memilih sebuah produk barang, dan yang berwenang memilih opsi konsul yang disodorkan itu adalah pihak kementerian. 1.3 post delicti. 1.3.1 tidak ada keuntungan material yang didapat terdakwa. 1.3.2 tidak ada keuntungan imaterial yang diterima terdakwa secara langsung atau tidak langsung hingga persidangan pembuktian selesai. Tidak ada bukti atau petunjuk keuntungan yang didapat terdakwa seperti berupa saham, pekerjaan atau jabatan lainnya sebagai timbal balik. 1.3.3 bahwa peningkatan harta terdakwa sebesar 16.922.945.800 rupiah adalah dari penjualan saham Bukalapak yang didapat waktu terdakwa masih bekerja di Bukalapak dan tidak terikat atau terafiliasi dengan delik yang didakwakan. Saham tersebut adalah share appreciation right PT Bukalapak.com yang diperoleh sebagai kompensasi jabatan pada 2019. Menimbang bahwa dari analisa di atas, maka tidak ada peran terdakwa dalam peristiwa yang didakwaan JPU. Bahwa meski benar ada serangkaian peran perbuatan yang berkaitan satu dengan yang lain, namun ternyata tidak ada kausalitas langsung dan kuat antara perbuatan terdakwa atau peran terdakwa dengan kejahatan yang timbul. 2. Niat jahat. 2.1 bahwa dari rangkaian alasan di atas, maka tidak terbukti adanya niat jahat terdakwa dalam perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwaan JPU. Hal itu dikuatkan dengan pendapat ahli Profesor Eva Ahyani Zulfa diperiksa di muka persidangan jika terdakwa secara administratif tidak memiliki kewenangan anggaran dan secara faktual justru menyarankan validasi harga kepada vendor, maka unsur niat jahat atau mens rea untuk mengatur harga demi keuntungan pihak tertentu tidak terpenuhi. Selain itu, juga tidak terbukti adanya niat jahat mens rea pada diri terdakwa untuk mengarahkan dan mengintervensi kepada terbentuknya monopoli atas produk merek tertentu. 2.1 bahwa berdasarkan pasal 54 ayat 1 KUHP baru dikaitkan dengan fakta hukum yang didapat dari persidangan, ternyata terungkap tidak ada motif dan tujuan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Selain itu, dari riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku, tindak pidana tidak berkesesuaian dengan motif tindak pidana yang didakwakan. 3. Kesimpulan, unsur delik tidak terpenuhi. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur lainnya. 3.2 Terahmat. Menimbang bahwa William Blackstone dalam bukunya Commentary of the Law of England menyatakan lebih baik 10 orang yang bersalah lolos daripada 1 orang yang tidak bersalah. Pendapat Blackstone tersebut dipelopori oleh Hale sekitar 100 tahun sebelumnya dan John Verkus sekitar 300 tahun sebelumnya. Hale menyatakan dalam bukunya, lebih baik 5 orang bersalah lolos tanpa hukuman daripada 1 orang yang tidak bersalah mati. Sementara itu, Fortescue dalam karyanya The Legislative Assembly menyatakan bahwa seseorang lebih suka jika 20 orang bersalah lolos dari hukuman mati daripada 1 orang yang tidak bersalah dihukum dan menderita hukuman mati. Pendapat mereka juga pernah ditulis oleh Maimonides tahun 1170 Masehi, yaitu yang Maha Tinggi telah menutup pintu ini terhadap penggunaan bukti yang bersifat dugaan, karena lebih baik dan lebih memuaskan membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum mati 1 orang yang tidak bersalah. Menimbang bahwa oleh sebab itu, maka Hakim Anggota 2 Eriusman, SHMH, dan Hakim Anggota 4 Andi Saputra, SHMH, berkesimpulan bahwa terdakwa secara terang benderang tidak memenuhi seluruh unsur yang didakwaan JPU, sehingga haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan.
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan, maka kepadanya juga melekat pemulihan harkat dan martabat kepada kedudukan semula yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk dilupakan, right to be forgotten. Dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai status penahanan terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan bahwa terdakwa berada dalam status tahanan kota sejak tanggal 15 Juli 2025 berdasarkan penetapan Majelis Hakim. Kemudian masa penahanan dan perpanjangan keduanya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Maka terhadap tersebut akan dipertimbangkan bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dan oleh karena masa penahanan terdakwa berupa tahanan kota telah berakhir demi hukum pada tanggal 7 Mei 2026, maka Majelis Hakim berpendapat amar putusan harus memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara untuk menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Sehingga ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 junto pasal 241 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana dipenuhi secara tegas dan jelas. Menimbang bahwa adapun mengenai masa tahanan kota yang telah dijalani terdakwa sampai dengan tanggal 7 Mei berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 junto pasal 74 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana yang menyatakan bahwa 1 hari tahanan kota sama dengan 1/5 hari pengurungan pidana penjara, maka masa tahanan kota tersebut harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan perhitungan 1 hari tahanan kota sama dengan 1/5 hari pengurangan dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menimbang bahwa dengan demikian dalam amar putusan akan ditegaskan 2 perintah yang saling melengkapi, yaitu pertama, perintah agar terdakwa ditahan dalam tahanan negara, dan kedua, penetapan agar masa tahanan kota yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruh dari penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 1 hari tahanan kota dihitung sebagai 1/5 hari pengurangan pidana penjara. Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang dituntut oleh penuntut umum telah disampaikan pada pertimbangan sebelumnya dan ditolak, dan selanjutnya mengenai pidana tambahan lain sebagaimana pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor oleh karena penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, Majelis Hakim tidak menyatukan pidana tambahan lainnya terhadap terdakwa. Sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program negara dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar untuk tahun anggaran 2020 tahun 2021. 3. Perbuatan terdakwa dilakukan di sektor pendidikan pada masa pandemi 2019 sehingga berdampak ganda berupa kerugian keuangan negara dan terhambatnya pemetaan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. 2. Terdakwa berada pada posisi sebagai konsultan teknologi yang memberikan masukan teknis dan bukan sebagai perancang kebijakan utama dalam pengadaan TIK Chromebook, sehingga kadar peran terdakwa secara struktural berbeda dengan kadar peran pejabat publik yang menetapkan kebijakan strategis. 3. Terdakwa tidak terbukti menerima aliran dana langsung dari pengadaan TIK kepada pribadinya. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti, maka dijatuhi pula pidana pembayaran biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, mengadili. Silakan terdakwa berdiri. Bisa berdiri atau mau duduk aja? Bisa. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam
Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan dan pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 hari. 6. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa ditahan. 8. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir barang bukti JPU yang telah disita dari terdakwa Ibrahim berdasarkan penetapan akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim, dan terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh advokat atau terdakwa dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. 9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputus dalam sidang pengurusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH, Eriusman SHMH, dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mardiantos SHMKN dan Andi Saputra SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.